Ya. Oke, saya ada di kampus. Dan nanti jaringannya lancar ya. Oke. Jadi kita mulai saja gitu ya. Jadi apa? Kami gitu ya ada di grup dosen-dosen akuntan di wilayah Yogyakarta ini ya. Ini kan sharing juga mengenai bagaimana pendampingan dalam perkuliahan daring khususnya untuk mata kuliah akuntansi seperti ini ya. Di ilmu akuntansi itu masuk ilmu terapan. Jadi terapan itu ya antara praktek dengan apa yang kita pelajari ya hampir 100% itu sama ya. Hanya kan kadang textbooknya itu kan memang tidak ada yang nuansanya adalah nuansa Indonesia ya. Jadi, sehingga nanti kan di praktek itu kan adjust. Jadi penyesuaian dari teori yang dipelajari di kelas seperti ini. Ya. Nah, diskusi kami para dosen akuntan di Jogja itu kesimpulannya gimana nih ya? Jadi saya share aja ya. Jadi kesimpulan itu adalah mahasiswa itu adalah sudah dianggap adalah dewasa, ya, dewasa. Jadi ketika dalam kondisi yang di luar kemampuan dan kemauan kita ya pandemi ini ya itu kan ya tetap mestinya harus berangkat yang baik dari mahasiswa ya, bahwa apapun kondisinya itu kan mestinya kan lalu jangan jadikan kambing hitam ya seperti ini ya. Nah maka kan seperti misalnya ya ini kan presensi kemudian bergabung ya ini kan apa sih sebenarnya maknanya itu kan kalau nanti Anda tidak mau terlibat sendiri ya apalagi kalau ada tugas kemudian waktunya terbatas lalu kan mengeluh dan sebagainya ya. Nah beberapa waktu yang lalu ketika tanggalnya itu merah ya oke lah ya saya tidak ada kelas tapi kan karena kondisi seperti ini kan dunia kita kan menjadi tidak terbatas ya, tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang dan sebagainya ya. Maka saya berikan materinya coba dipelajari gitu ya, lalu saya berikan tugasnya dikumpulkan banyak yang protesnya mengeluh gitu ya. Lalu saya kirim video judulnya masih mengeluh gitu ya, di kelas yang lain ya, seperti ini. Nah maka saya tadi sedikit berbagi ini karena pesertanya ini kan yang bergabung masih sedikit ya, sekarang 33. Lepas dari konteksnya konteksnya ini masalah di luar kemampuan kita juga yaitu jaringannya. Tapi kan Anda tahu bahwa saya memberitahukan tidak mendadak ya. Tadi kan diundur kalau diajukan kan kacau lagi ya. Ya kan harus mencari ya. Oke. Nah, ya saya tidak mau menang-menangan ya, jadi nanti tidak akan waktu lama yang saya pakai, ini poin-poinnya saja yang ingin saya sampaikan, kemudian sisa waktu nanti Anda gunakan untuk mengerjakan latihan, ya latihan kali ini tidak saya minta dikumpulkan ya, tetapi nanti akan saya beritahukan ya, sebagai pemicu nanti Anda mau belajar dan sebagainya. Oke, jadi hari ini kita akan masuk saja ke materi kita dia adalah sumber utamanya itu dari chapter 17 bukunya Giso ya. Investment judulnya ya. Oke, di melihat kondisi masa lalu, sekarang dan ke depan gitu ya, bahwa investasi itu kan menjadi sesuatu yang namanya nanti menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita ya. Termasuk Anda mengambil jalur formal ya, pendidikan di perguruan tinggi ini kan sebenarnya kan investasi ya. Karena orang investasi gitu ya, itu kan punya harapannya itu bukan hanya mimpi kosong ya, tapi
harapannya itu memang diharapkan nanti sungguh terjadi bahwa di kemudian hari kan ada kembalian. Ya. Jadi setelah Anda itu nanti lulus, dia kemudian bekerja itu kan lalu kan mendapatkan penghasilan yang tentunya berbeda kalau Anda itu hanya mengantongi ijazah SMA saja. Gitu ya. Oke, ini kan menjadi peran penting ya. Jadi investasi ini kadang bisa jadikan pokok, tetapi banyak yang tidak pokok ya. Tidak pokok dia. Nah, kalau ada tambahan ya puji Tuhan ya, tapi kalau tidak ada ya jangan sampai rugi dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, demikian pula dalam dunia bisnis ya. Dalam dunia bisnis ini perusahaan-perusahaan yang besar ini juga memperhatikan akan investasi ya. Investasi, maka mereka punya divisi khusus investasi ya. Di Anda angkatan mayoritas ini 19 ya. Ya mudah-mudahan nanti kondisinya membaik, kemudian semester 5 ya itu kembali ke normal, lalu ya meskipun tidak normal, new normal ya. Ya jadi satu cangkir kopi tidak harga 60.000, satu cangkir kopi harganya ya 5.000 lah ya. Itu kan menjadi normal. Nah, sekarang kan sebenarnya kan abnormal, lalu kan dicetuskan kondisi new normal ya. Yang new itu seperti apa? Ya. Oke, nah nanti di acara company visit itu kan menarik juga, misalnya kalau Anda nanti mengikuti program itu ya, itu kan menanyakan ya, di perusahaan ini ada enggak divisi investasinya ya. Nah setahu saya ini perusahaan BUMN pun itu ada divisi investasinya ya. Jadi di sana nanti bekerja orang-orang ya dengan latar belakang ilmu yang macam-macam ya. Karena investasi ini kan adalah perlu hitungan yang cermat. Ya. Nah, chapter 17 ini sedikit atau bukan sedikit, tapi kan nanti akan mendasari bagaimana akuntansi sehubungan dengan kebijakan perusahaan itu melakukan investasi. Ya. Nah, investasi ini penting dia, maka sampai prodi ini menawarkan mata kuliah pilihan ya, dengan nama teori investasi dan teori portofolio. Oke, jadi di pengantar chapter 17 ini saya tuliskan di sini in this chapter ya, we discuss two type of financial asset. Jadi istilahnya aset finansial ya. Nah, selain debt investment dan equity investment itu yang termasuk sebagai aset finansial adalah cash dan accounts receivable. Ya, itu sudah Anda pelajari di AK1 waktu itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian aset-aset finansial yang lain, yaitu debt investment dan equity investment. Nah, ini dua jenis investasi yang berbeda. Ya, investasi dalam surat utang, lalu yang lain itu investasi dalam sekuritas, dalam ekuitas. Debt maupun equity nanti itu semua adalah sebutannya adalah sekuritas. Jadi investasi dalam surat utang atau investasi dalam saham nanti ekuitas ya. Nah, tentunya perusahaan ini nanti ada yang fokus ke debt investment, ada yang fokus ke equity investment, ada tetapi yang memblended, hanya kan ya investasi di utang maupun investasi di ekuitas ya. Nah, apa yang menyebabkan motivasi suatu perusahaan itu melakukan investasi dia? Nah, yang pertama one motivation ya tentunya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, perusahaan investasi itu kan tujuannya adalah ada penghasilan tambahan yang relatif tinggi ya. Nah, tapi hati-hati nanti kalau Anda ada tawaran investasi ya, kok enak banget kembaliannya sangat tinggi sekali, kalau seperti itu curigalah. Kalau saya tidak tertarik ya. Jadi motif yang pertama adalah adanya nanti kembalian rate of return yang tinggi. Ya. Jadi penghasilan
Maka tadi saya katakan ini bukan penghasilan pokok, tapi ada ya karena ketika nanti bergeser dari yang pokok ke yang ini tidak pokok ini kan akibatnya adalah bisa fatal. Ya. Kejadiannya di negara Inggris itu ada bank yang sudah beroperasi ratusan tahun ini ya, 400 tahun ini ya, tiba-tiba bangkrut gara-gara apa? Ya salah investasi seperti ini. Tiba-tiba merugi lalu pengadilan mengusulkan bangkrut ya, perusahaan itu. Ya disayangkan ya. Sudah mempunyai pengalaman yang panjang tapi kan gara-gara manajemennya yang tidak becus ngurus karena apa? Investasinya sembarangan, nah, maka nanti dia perusahaan itu bangkrut. Karena harapannya ini prediksinya terlalu tinggi ya, dan begitu mudahnya itu aneh ya. Lalu motivasi yang lain adalah persoalan karena apa? Karena untuk mengamankan operasi ya, jadi kan ini nanti lebih kepada ini operasi ekuitas ya. Jadi kan seperti yang sekarang ini kan Anda tahu pepatahnya kalau ingin mengalahkannya kan ya harus membuat perusahaan yang jauh lebih besar ya. Itu kan cara salah satunya ya. Atau di sini adalah untuk melakukan pengaturan keuangan, pengaturan keuangan dengan perusahaan yang lain. Jadi kan akan tetap mengatur nanti ya. Nah maka nanti terkait dengan motivasi ini yang memicu perusahaan melakukan investasi ini nanti kan pilihannya itu adalah ke investasi utang atau ekuitas. Jadi surat utang sini adalah obligasi, bisa juga dalam bentuk surat utang pemerintah ya. Ciri-cirinya kan ada balas jasa bunga ya, itu yang relatif tetap setiap periode dan nanti pada saat jatuh tempo kan akan dikembalikannya. Kalau equity ini tidak ada jatuh temponya, penghasilannya adalah berupa dividen. Ya. Dividen. Nah, dividen nanti itu salah satu menjadi pokok bahasan di AK3. Ya, seperti ini. Karena belum tentu perusahaan itu membagi dividen. Nah, kemudian berdasarkan motivasi itu ya, maka investasi yang dilakukan perusahaan itu bisa diklasifikasikan dalam nanti berdasarkan dua kriteria ya. Jadi yang pertama kriterianya what is the company's business model for managing its financial asset. Ini bisnis modelnya apa? Ya, kan? Jadi ingin mendapatkan ya penghasilan yang relatif tetap ya. Atau nanti ya what are the contractual cash flow of the financial investment. Nah di sini nanti itu tidak sekedar nanti mendapatkan penghasilan tetap, tapi juga kemungkinan mendapatkan penghasilan di luar itu, yaitu kan ketika nanti harga sekuritasnya yang tadi diinvestasikan itu naik kemudian dijual seperti itu. Yang seperti ini. Maka klasifikasi dari topik kita ini ya, itu yang pertama itu nanti kita akan belajar mengenai investment, lalu kemudian equity investment, lalu yang ketiga adalah terkait derivatif. Derivatif itu ada hubungannya dengan dual ini ya, seperti ini. Ya, nah maka berdasarkan dua kriteria tadi ya, nanti gitu ya, untuk klasifikasi investasi dalam surat utang itu nanti ya, nanti kebijakan perusahaan itu adalah bisnis modelnya itu sebutnya adalah held for collection. Nah, held for collection itu investasi yang dibeli itu dimiliki sampai dengan jatuh tempo, sehingga nanti ada jaminan ini penghasilan tetap ya, karena dari memiliki investasi sampai dengan jatuh tempo. Nah, sehubungan dengan nanti model bisnis seperti ini, maka nanti pengukurannya atau pencatatannya dan pelaporan itu menggunakan amortized cost. Nanti kita lihat saja. Kemudian kalau bisnis modelnya itu kan tidak fokus kepada contractual cash flow ya.
Maka nanti itu tujuannya itu diperdagangkan atau head collection and selling. Jadi kan tidak sekedarnya dimiliki sampai jatuh, tapi nanti kalau laku atau harganya naik ya dijual. Sehingga nanti pengukurannya itu atau pengukurannya awalnya market cost sama penilaiannya adalah fair value. Ya, jadi nanti kita bisa melihat bentuknya nanti yang ekuitas itu held for collection and selling and trading, nanti kita lihat seperti itu. Dan kelompok yang kedua itu adalah equity investment, ekuitas, saham. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan nanti ada kontraktual cash flow ya, karena dividen ya kan tergantung nanti. Ya, maka pelaporannya nanti menggunakan penilaian fair value seperti ini. Oke, maka kita masuk ke yang pertama ya. Jadi tujuan yang pertama itu adalah describe the accounting for debt investment. Jadi kan mahasiswa mampu menjelaskan akuntansi investasi surat utang, ya, debt investment. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, ciri-ciri dari debt investment itu adalah ya, adanya kontrak, ya, dinyatakan dalam surat utangnya itu adalah kontrak untuk membayar sejumlah uang di tanggal tertentu sebagai nilai jatuh tempo atau majority value, ya, atau nominal, ya, dan bunga yang dibayarkan ini selama surat utangnya ini beredar. Nah, seperti ini. Ini debt investment. Nah, maka contohnya ya ada namanya obligasi, loan, itu dan sebagainya. Ya. Nah, sehubungan nanti dengan akuntansinya, ya, accounting for debt investment ini ya. Nah, nanti akan ditentukan berdasarkan tujuan motivasinya tadi. Ya, maka di sini ada 3. Yang pertama adalah held for collection, yang kedua adalah held for collection and selling, yang ketiga trading. Ya. Nah, maka nanti ciri-cirinya dia akuntansi untuk investasi surat utang ini. Kalau nanti tujuannya investasi adalah head for collection, nanti penilaiannya adalah amortized cost ya. Lalu di akhir periode itu tidak ada adjustment terkait dengan penilaian. Ya. Maka penghasilan sehubungan dengan investasi surat utang head for collection ini nanti itu adalah interest revenue, ya kan, dan gain or loss from sale. Jadi meskipun nanti itu tujuan awalnya adalah head for collection, tetapi karena kondisi ekonomi bisa dijual juga. Jadi ini bukan masalah tidak setia atau ingkar janji tidak, tapi kan bisnis is business ya. Kalau memang suku bunganya turun, nah, atau misalnya tingkat bunga pasarnya itu jauh lebih tinggi ya, kenapa dipertahankan ya seperti itu. Kemudian untuk held for collection and selling serta trading securities itu nanti penilaiannya atau pelaporannya di laporan posisi keuangan itu adalah fair value. Ya, fair value. Nah, maka karena ini fair value nanti ada adjustment sehubungan dengan penilaian. Ya, sehingga nanti kan muncul yang namanya unrealized gain or loss of debt nanti ya, seperti ini. Nah, sehingga sehubungan nanti dengan 2 investasi ini ya, untuk yang held for collection and selling ini, pendapatan yang lain yang diakui itu adalah interest revenue dan gain and losses from sale ya. Sedangkan untuk yang trading ini, kalau ini nanti ya, dimiliki dalam jangka waktu masa ada bunga ya, berarti ada interest revenue ya.
Oke. Dan keuntungan atau penjualan dari investasi debt yang tujuannya trading ini. Oke. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu contohnya adalah held for collection. Jadi tujuan investasi itu apa dimiliki sampai dengan jatuh temponya. Nah, seperti di dalam textbooknya ya sebagai ilustrasi demikian. Bisa dilihat ya share screen-nya ya. Bisa ya, oke. Bisa Pak. Bisa Pak. Ya, baik. Nanti setelah pertemuan ini saya share ya. Jadi saya baru tadi malam ini finish dia, belum sempat saya upload di LMS ya. Oke. Sebagai contoh misalnya Robinson itu membeli purchase 100,000 euro of 8% bond of Evermaster. Di Robinson ini membeli obligasi Evermaster ya senilai 100.000, bunganya adalah 8%. Nah, bunga ini adalah nanti tingkat bunga setahun ya. Nah, pembelian itu dilakukan pada tanggal 1 Januari 2019 at a discount paying 92 ini. Jadi uang yang dikeluarkan oleh Robinson itu 92.275 untuk mendapatkan obligasi yang bernilai nominal atau bernilai pari atau bernilai jatuh tempo 100.000. Nah, kenapa bisa demikian nilainya ini kan ya kita tidak mengulang apa di materi sebelumnya chapter 14 ketika angka ini itu diperoleh dari mana. Jadi hakikatnya sama. Jadi kalau chapter 11 atau chapter 14 itu posisi Anda itu sebagai debitur. Nah, chapter 17 ini posisi kita sebagai kreditur. Maka kita tidak perlu mengulang menentukan ini ya. Ini kan dari present value, dari nominal atau majority value obligasi Evermaster ini ditambah dengan present value dari bunga yang dibayarkan setiap tanggal pembayaran bunga. Ya. Semua angka ini ya. Lalu informasi berikutnya, the bond mature the 1st of January 2024. Jadi nanti ini berapa tahun? Dari 1 Januari ini tanggal obligasinya ya, lalu jatuh tempo sekian. Berarti 5 tahun ya. 19, 20, 21, 22, 23. Ini 5 tahun. Ya. And yield 10%. Jadi investornya itu mengharapkan atau tingkat suku bunga pasar yang berlaku adalah 10%. Interest is payable at the 1st of July and the 1st of January. Jadi setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari Evermaster itu akan membayar bunga nominal. Ya, 6/12 kalikan 8% kalikan 100.000. Nah, sesuai dengan tadi LO-nya, ya kan, LO-nya yang pertama itu adalah describe the accounting for debt investment. Maka accounting-nya pertama-tama adalah kita mampu mencatat transaksi ya pembelian debt investment ini. Ya. Karena dari sudut pandang investor, ya, dari sudut pandang investor ya, kalau Anda cermati di situ, maka akun kas itu dikredit. Nah, karena ini kan investasi, ya, ada pengeluaran. Ya. Nah, kemudian berapa tadi yang dikeluarkan ya sesuai dengan tadi harganya yang disepakati yaitu berapa? 92.278. Maka jurnal yang dibuat oleh Robinson investor pada tanggal 1 Januari 2016 akan mencatat dalam akun debt investment. Ya, di semuanya ditambung dalam akun debt investment. Lalu kreditnya adalah akun cash sejumlah masing-masing 92.278. Nah, setelah ini ya kan, karena tadi held for collection ini, maka harus dibuat ini nanti, ya kan, dibuat schedule untuk mengetahui ini loh. Nah, tadi kan contractual cash flow ya, lalu kan untuk mengambil pendapatan bunganya.
Nah, maka bedanya dengan chapter 14 ini tanggalnya sama. Kolom ini kalau bonds payable ya, waktu itu ya, ini kolomnya judulnya adalah cash to be paid, kas yang dibayarkan. Nah, di bagian chapter 14 ini kolomnya cash received. Cara menghitungnya ini sama. Ya kan? 8% bond gitu ya. Oke. Dibayarkan itu setengah tahunan, berarti ngitungnya di sini adalah 6/12 kali 8% kalikan 100.000, hasilnya 4.000. Jadi setiap tanggal-tanggal pembayaran bunga di sini itu ya, Robinson ini akan mendapatkan uang 4.000. Selama ya tadi jangka waktunya atau selama beredarnya utang obligasinya Evermaster yang sulit. Ya. Kalau tadi 5 tahun, tetapi karena membayarnya bunga itu 2 kali setahun, maka nanti ini jumlahnya 10 ya. Oke totalnya. Sehingga nanti untuk bisa memprediksikan berapa totalnya, kan 40 juta. Dari uang yang ditanamkan sejumlah berapa? 92.278 tadi itu. Oke. Di sini. Ya, nah ini contractual cash flow-nya yang ini seperti ini ya. Ya, nah, sementara yang dibayarkan atau yang diusahakan jumlah 2 ini gitu ya. Nanti seperti tadi pengertiannya ya, pada masa jatuh tempo Robinson itu akan menerima 100.000. Dan setiap tanggal-tanggal pembayaran setiap periodik ya itu menerima 4.000 tersebut. Ya kan? Nah, ini kan yang dibuat untuk tadi memprediksikan health collection-nya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua tentunya ya kan, sehubungan dengan tadi describe the accounting for debt investment itu, maka akuntansi yang dipahami kan tidak hanya sekedar memperoleh kan. Jadi selama memperoleh atau selama memiliki investasi ini, bagaimana accounting-nya? Nah, accounting-nya ini fokusnya kepada jurnal. Asumsinya kenapa? Karena proses berikutnya itu nanti gitu ya, yang akan mengerjakan adalah komputer gitu ya, akan teknologi ya. Lalu nanti yang penting adalah nanti kita yakin ketika melaporkan. Maka setelah dibeli, dicatat gini ya, kemudian dibuat prediksinya nanti ya, contractual cash flow seperti ini, ya, maka setiap transaksi tadi ya, pembayaran bunga ya kita harus mampu mencatatnya. Oke, di Robinson record the receipt of the first semi-annual interest payment. Jadi penerimaan bunga yang pertama kali. Ya, akun cash didebitkan 4.000, tapi interest revenue yang nanti akan diakui adalah bukan 4.000 tapi 4.613,90. Dihitungnya dari mana ya? Ini 6/12 kalikan 10%, yieldnya tadi 10% loh, kalikan ini carrying amount-nya. Ya. Nah, kemudian karena tadi ini adalah diskon, ya kan, maka nanti selisih antara interest revenue dengan interest received ya, itu nanti merupakan diskon amortization yang sejumlah 613,90. Nanti di setiap kali pencatatan bunga itu nanti akan digunakan untuk mengejas. Nah, kalau diskon itu nambah, nanti kalau premium itu mengurang seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, jurnal yang harus dibuat ya, ini sehubungan dengan nanti penyusunan laporan keuangan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, because Robinson is on a calendar year basis, jadi Robinson ini periode akuntansinya itu menggunakan tahun kalender 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya. It accrues interest and amortize the discount at the 31 Desember. Jadi karena dia atau Robinson itu akan membuat laporan keuangan, maka kan harus diperhatikan
ya kan, terkait dengan pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya, ya, adjustment itu kan hanya terkait dengan nanti penentuan jumlah pendapatan selama satu yang benar dibandingkan dengan jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk satu periode. Karena asumsinya adalah periodisasi, kan seperti itu. Nah, terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan, Robinson itu akan membuat adjustment entry. Ya, karena apa? Karena belum diterima. Nah, di sini yang didebitkan bedanya dengan tanggal 7 tadi adalah ini kalau tanggal 7 itu cash karena memang sudah terima, tanggal 31 itu piutang, interest revenue payable atau interest receivable saja, ya, sama saja ya. Sejumlah berapa? 4.000. Kemudian interest revenue dikreditkan 4.604,60 ini diambil dari tabel ini ya. Kemudian akun debt investment didebitkan sebesar 644,60 dari tabel sini. Oke. Ini ya. Oke, nah setelah itu ya kan posting, hingga nanti apa yang akan dilaporkan gitu ya kan. Nah, Robinson report its investment in Evermaster bond in 31 December 2019 financial cash flow. Ya, nah, di dalam laporan posisi keuangan itu, ya kan, yang relevan terkait aja ya, Robinson itu akan melaporkan di kelompok long term investment, karena tadi kan lebih dari 1 tahun. Ya, dengan nama akunnya adalah debt investment. Ya, sebesar berapa? Amortized cost. Maksudnya apa amortized cost ini? Cost yang sudah diamortisasi. Ini. Jadi awalnya sekian, gitu. Tanggal 1 Juli itu sudah diamortisasi sekian, atau tanggal 31 Desember sekian. Ya. Nah, maka ini itu sebenarnya diambil dari apa? Dari neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu tadi ini, setelah jurnal postingan seperti ini. Ya. Kemudian perusahaan Robinson ini melaporkan di kelompok yang lain, yaitu kelompok current asset, itu interest receivable. Yang mana tadi? Yang ini. Interest receivable, nah ini 4.000. Yang lain itu tidak ada, hanya seperti ini ya. Maka tadi kan valuation-nya, kalau Anda masih ingat sini ya, ini amortized cost. Ya, ini. Jadi nanti di laporan peristiwanya itu dilaporkan amortized cost. Ya. Kemudian di dalam income statement itu nanti akan melaporkan di kelompok atau bagian atau komponen ada revenue and expenses. Jadi ada revenue and expenses. Dengan nama akunnya adalah interest revenue 9258. Dari mana 9258 itu? Dari ini ditambah ini. Ya. Ya. Jadi kan H18 ditambah H19. H18 yang mana kan? Ini dan ini. Oke, ini ya. Ini sampai di sini ini dia itu kalau Anda itu diminta menjelaskan akuntansi sehubungan dengan suatu utang itu ya mulai dibeli sampai dengan reportingnya. Nah, ini kan, maka kan di awal itu kan sudah disampaikan bahwa pembelajarannya tujuannya adalah mahasiswa secara keseluruhan memahami konteks akuntansi keuangan, yaitu recognition, measurement, and reporting. Nah, sampai di sini nih reportingnya. Ya, kan tentunya ini kan tidak lengkap, ini kan yang relevan aja dengan materi kita ini. Nah, kemudian
sebagai kasus gitu ya, sebagai kasus ya. Ya, meskipun tadi tujuan investasinya untuk debt investment adalah held for collection, tapi karena kondisi perekonomian ini ya, mungkin ini, atau kondisi perusahaan yang mungkin kesulitan keuangan, boleh menjual. Maka di sini ini ya, yang saya tulis agak besar itu, sometimes a company sell a bond investment before it's maturated. Nah, di sini itu saudara jangan lalu meminalti ya bahwa Robinson tidak konsisten ya, dengan tujuannya ya. Bisnis itu kan harus fleksibel kan begitu. Ya kan, seperti Anda pun itu harus jadi orang nanti fleksibel, tidak boleh kaku gitu ya. Ya kan? Nah, banyak alasan yang bisa dikemukakan ya, namanya membuat alasan kan 1001 jalan menuju ke rumah ya. Ya. Di sini itu sebagai strategi ya, investasi ya, to move away from your debt investment. Jadi ya ini seperti tadi itu ya kan, karena kita itu kan baik saudara maupun saya itu kan tidak mempunyai kelebihan melihat masa depan. Kalau bisa melihat masa depan ya kacau nanti ya kan. Ya kan? Jadi ya sebisa mungkin kan kita harus setia ya, komitmen dan sebagainya. Tapi kalau tidak ya kita lihat argumen. Nah sebagai contoh sekarang let's assume that, diasumsikan Robinson itu sell 8 investment in Evermaster bond on the 1st of November 2021. Jadi ya at 99.75. Nah, 99.75 itu menunjukkan kurs atau tingkat harga. Ya. Tapi mohon maaf saya sedikit lupa ya. Jadi nanti terkait nanti dengan tadi contoh ya sejak awal ini ya. Ya. Nah, 92278 ini sebenarnya ini adalah harga perolehannya, cost-nya ya. Nah, cost-nya itu sebenarnya harga beli obligasi itu ditambah dengan komisi dan pajak, komisi pialang. Ya. Jadi kalau membeli itu seperti itu ya. Jadi kan harga beli ditambah komisi dan pajak ya. Nah kalau nanti jual ini ya, angka ini menjual dengan ini nanti itu harganya. Nah, nanti ya harganya itu kan akan dikurangi lagi dengan komisi untuk perusahaan pialang dan pajak. Tapi dalam textbooknya ini tidak seperti dijelaskan seperti itu ya. Jadi investasi di bursa itu tidak boleh dilakukan secara langsung oleh individu, harus melalui perusahaan-perusahaan pialang. Nah, seperti ya sedikit mengingatkan. Nah, maka ini nanti diasumsikan ya broker fee-nya tidak ada, pajaknya tidak ada, padahal di Indonesia itu ada semuanya ya. Ya, oke. Nah, sehubungan dengan tadi kejadian tanggal 1 November ini ya, menjual dengan harga sekian ini ya. Oke, maka sebelum nanti itu dijual, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengupdate carrying amount of debt investment. Mengupdate ya. Karena apa? Karena updating terakhirnya itu dilakukan itu pada tanggal 1 Juli 2021. Sementara ini transaksinya 1 November. Ya. Nah, maka pertama-tama itu Robinson itu mencatat discount amortization of debt investment-nya ya. Di tanggal 1 bulan 11. Ya, dengan mendebitkan anggaran debt investment, dirinya adalah interest revenue. Angkanya ini berapa? Angkanya ini berapa? Nah, di sini kan dihitungnya kan 4/6 kalikan 783,51. Jadi dari tabel tadi itu. Januari 2001 lah ini.
Kalau Anda cermati ini kan untuk 6 bulan, 71067. Oh, yang 783, maaf. Oh, yang ini. Oke ya, yang kejadiannya kan setelah 1 Juli ya, ini kan sini ya. Ya, dari angka itu. Nah, 4/6 ini dia itu karena masa berlaku bunganya itu kan dihitung 1 Juli sampai dengan 1 November ya. Juli, Agustus, September, Oktober. 4/6-nya ya. 6-nya itu karena yang 78351 kan untuk 6 bulan. Nah, setelah dilakukan updating atau adjust terhadap beneficiary baru itu dicatat untuk transaksi penjualan investasi obligasinya. Seperti ini. Ya. Nah, cash-nya itu yang diterima itu adalah 99,75 dikalikan 10.000 ditambah dengan interest revenue-nya ini. Maka hasilnya adalah 102,16,67 ya. Jadi J89 hitungannya nih J89 ini kan ditambah J83. Oh ini. Oke. Di jurnal untuk mencatat penjualan debt investment ya, meskipun tadi head for collection itu kasih debit, kemudian interest revenue dikreditkan dari bulan kalau Anda hitung tadi from Juli itu November ya toh. Ini kan berarti bulan apa? 2 ini angka ini. Hitungnya sini ya. 4/12 kalikan persen kalikan 100.000. Ya, bunga yang tadi yang menjadi haknya Robinson. Dan akun debt investment dikreditkan sebesar amortized cost-nya 96.192.500 itu ini ya. Jadi amortized cost of debts at the 1st of July ini. Kemudian tadi selama perjalanan itu ada jurnal ini tadi 52,34 tadi yang ini. Sehingga total dari carrying amount of debt-nya adalah sekian ini. Ya. Oke, ini. Lalu diakui gain on sale. Nah, maka tadi kan selain ini ya, ini kan ya, interest itu juga gain and losses from sale kan seperti itu. Kalau ada master matian itu. Ya. Oke, ini. Held for collection. Jadi mahasiswa memahami sejak perolehan sampai dengan transaksi terkait selama pemilikan investasi itu bahkan sampai transaksi dijual ya, sampai seperti ini ya, memahami seperti ini. Nah, maka ketika paham itu ya bisa menyelesaikan kasusnya tadi, ya kan? Seperti nanti dalam latihan yang harus Anda kerjakan. Maksudnya. Oke, itu head for collection. Lalu sekarang kita masuk ke yang head for collection and selling. Yang masuk itu. Oke, nah apa bedanya dengan tadi yang head for collection tadi ya? Tidak ada end sellingnya ya. Jadi seperti yang di depan tadi itu kalau head for collection itu nanti akan dinilai dilaporkan itu adalah amortized cost. Nah sedangkan kalau
CS, HF, bukan HFCS itu nanti akan dilaporkan dengan nilai fair value. Nah, untuk memahami akuntansi HFCS ini itu kita mencoba melihat itu ya terkait dengan investasi dalam surat utang ini yang hanya satu atau nanti yang portfolio. Atau portfolio itu adalah obligasinya tidak hanya satu jenis dari satu instansi atau perusahaan. Ini macam-macam ya. Oke, nah awalnya itu tidak berbeda dengan yang tadi network collection. Jadi pada saat mencatat perolehan itu ya catatlah itu nilai perolehannya. Nah di situ graf PLC purchase 100,000 10% 5-year bond on the 1st of January 2019 gitu ya. Oke. With interest payable on the 1st of July and the 1st of January, the bond sell for 108 and 111 euro, which result in bond premium of ini and an effective interest rates 6%, yieldnya maksudnya ini ya. Nah maka di situ dia seperti yang kita lihat contoh sebelumnya untuk network collection itu, jurnal untuk mencatat perolehan investasi surat utang ini dia ya kita akan mendebitkan debt investment gedenya kas selalu begitu. Nilainya berapa ini 108 ini. Ya, jadi kontraknya tadi itu graf itu nanti akan menerima ya kan menerima sejumlah uang ya kan setelah tanggal 1 Januari 19 5 tahun yang akan datang saya akan menerima uang 100.000 dan setiap bulannya terima uang ini ya terima uang tadi yang bunganya ini tadi ya seperti ya. Oke, nah kemudian karena ini head for collection, nah ini masih ada unsur head for collectionnya, maka dibuat tabel, ya buat tabel ya, sekali lagi untuk prediksi aja, tabel, prediksi apa? Nah, tadi contractual cash flow ini, ya ini kan. Nah bedanya dengan yang tadi apa? Di sini, ini premium, ya premium itu uang yang diterima itu melebihi nanti interest yang dicatatnya. Ya, maka pelakuan bond premium amortization itu terhadap carrying amount-nya adalah menambah atau mengurangi. Kalau bond diskon itu menambah, kalau bond premium amortization itu mengurangi. Jadi dari 108.11 ini dibawa kepada 100.000 kan mengurangi. Ya, jangan sampai keliru nanti ya. Nah, maka seperti halnya yang tadi itu, jurnal yang akan dibuat pada saat penerimaan bunga yang pertama maupun adjustment ya. Nah, karena tadi beda pelakuannya, maka sini debt investment kalau yang sebelumnya di debit ini dikredit. Ya. Sebelumnya di debit ini dikredit. Nah, kemudian setelah dibuat adjustment seperti ini, lalu dibuat lagi penyesuaian ya, terkait dengan type of ini supply fair value. Ya. Asumsinya dia diasumsikan misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun ya, itu fair value-nya of the bond itu 105. Ya, kemudian informasi terkait dengan carrying amount of the note-nya itu ya dari tabel tadi itu adalah 106. Nah, karena ini fair value nanti investasi dari perusahaan graf ini nanti itu akan dilaporkan sejumlah 105 ini. 105 nanti. Ya, lalu yang ini kemana ini? Oke.
Maka nanti di bagian bawah ini, nah ini di dalam laporan keuangannya ini ya. Nah, untuk kelompok atau komponen long term investment ini, kita mencantumkan debt investment gitu ya, lalu dalam tanda kurung atau note-nya tadi adalah HFCS. Nah, ini 105 fair value. Meskipun kalau tadi Anda lihat itu kan carrying amount-nya adalah 106. Tapi ingat yang dilaporkan itu adalah fair value. Ya, 105. Ini fair value. Kemudian untuk current asset di bagian interest receivable data tidak mendukung, kurang. Ya, karena kan apa ya sebenarnya bisa dihitung ya. Di interest receivable-nya berapa nanti yang akan dilaporkan itu? Bisa tuh dihitung? Bisa ya. Itu untuk selama tahun 2019 ya tadi yang mendebitkan interest ini dan ini. Oke, ini yang single. Yang single ya. Ini tadi kan sudah saya sampaikan mengenai valuation-nya ya. Penilaiannya di dalam laporan keuangan. Nah, kemudian ini karena ini kan amortisasi cost-nya kan seperti ini, nilai 16 toh. Ini kan ini di sisi aktiva. Nah, di sisi pasiva dia akan nanti imbang, maka nanti akan menjadi bagian komponen ekuitas yaitu accumulated ada comprehensive loss. Jadi ini loss. Mas ya, jadi dengan sendirinya nanti ini jumlah totalnya imbang karena yang sisi debit itu dikurangi ini 17 ini dan sisi kiri juga dikurangi ini sebagai pengurang ini di komponen ekuitas. Nah, sekarang kita masuk ke yang portofolio. Nah, portofolio itu perusahaan ini tidak hanya membeli satu jenis obligasi dari satu perusahaan, ya, tapi dari berapa perusahaan. Contohnya ini dua. Di web AG itu has two debt securities classified as held for collection and selling. Ini ya, seperti ini. Ya kan? Jadi investasinya itu klasifikasinya apa? Ya, maka mempersingkat ini di akhir tahun 2019 ini ya, perusahaan punya data untuk investasi obligasi Watson itu amortisasi cost-nya 93, fair value-nya 103. Nah, maka di sini itu akan diakui yang namanya unrealized gain 10.063. Untuk yang investasi Anakom itu, amortisasi cost-nya 200, harganya 180. Ada penurunan nilai 20. 19 saya material 219 berapa? 20 ya 19.600 ini ya. Nah, karena ini adalah portofolio maka nanti untuk menentukan unrealized gain or loss-nya itu kan di total ini sebetulnya. Maka di sini kan adalah unrealized loss ya 9537. Jadi positif 1063 ditambah negatif. Nah, lalu nanti untuk menentukan berapa nanti sebagai biayanya itu kita harus memperhatikan melihat dulu saldo fair value adjustment ya berapa. Nah, di sini ada mengawali 0 dan fair value adjustment ya. Ini artinya ini kan dari laporan keuangan ini nanti
akan dikreditkan itu 9537. Maka jurnal yang dibuat ini ya, ini Alis Holding Gain or Loss di debit, kemudian gajinya adalah sama Alis. Ya, fair value maaf, bukan fair value ya. Ini kan penyesuaian ini, nilai wajar. Nah, fair value nanti ini itu tidak muncul di dalam laporan posisi keuangan ya, tidak muncul ya. Ya, tidak muncul. Nah, seperti yang tadi Anda lihat sebelumnya, ya kan, bedanya apa nanti ya? Jadi ketika di sini itu mengakui Alis Holding Gain or Loss ya, nanti ini juga tidak akan muncul di laporan keuangan, makanya nanti harus ditutup dalam akun apa? Tadi akun yang nanti akan dilaporkan yaitu di dalam ini long term nanti ya, dan ekuitas nanti. Oke, jadi ketika perusahaan itu sudah melakukan tes ini ya, tes ini jadi ada kerugian yang tidak direalisir 9537. Jurnalnya seperti ini, kemudian pada akhir periode juga dilakukan penutupan ya. Jurnal tutup closing entry ya untuk menutup akun akun Alis Holding Gain and Loss. Lalu ditutup ke dalam akun accumulated ini. Nah, accumulated ini nanti yang akan menjadi bagian dari ekuitasnya suatu perusahaan. Nanti seperti itu. Oke, mohon maaf kok tadi hilang ya. Oke, ini ya. Nah, kemudian sampai di sini gitu ya. Sampai di sini itu prosesnya itu tadi adalah memahami gitu ya, sampai dengan head for collection, nah, ya, baik yang tunggal maupun yang portofolio. Ya, nah sekarang misalnya ceritanya ini ya, lanjut gitu ya, menyambut yang portofolio dia, yang selling ya, sale of HFCS Securities. Ya sebenarnya nih web ini menjual salah satu investasinya ya ini ya, untuk Watson ya for 90,000 ya. At which time it had an amortized cost-nya ini. Maka di sini dia penghitungan loss on sale of bond-nya itu saya tuliskan juga dia seperti ini. Ya, amortized cost-nya ini selling price of bond-nya sekian. Nah, lalu ini loss ya. Nah, jurnal untuk mencatat ini seperti ini, cash didebitkan, loss on in debit gitu ya, adalah ini. Maka nanti debt investment-nya kan hilang untuk yang Watson. Ya. Nah, web report this real loss in the other income and expense. Nah, tadi kalau Anda masih ingat, ya di sini tadi kan itu ada pendapatannya itu interest dan ada gain or loss from sale. Nah, seperti itu. Ya, nah sekarang sampai dengan posisi akhir tahun, misalnya akhir tahun 2020 ya, dengan asumsi no other purchase and sales of bond in 2020. Jadi setelah perusahaan tadi itu menjual tanggal 1 Juli tidak ada lagi pembelian dan penjualan kembali. Maka kan investasi yang dimiliki oleh web itu kan tinggal ini, yang Anacom, amortisasinya 200, fair value-nya 195. Maka di sini kan lalu kan ada penurunan nilai ya sekitar 5.000 itu dianggap sebagai unleashed loss negatif 5.000. Nah nanti untuk menentukan adjustment terhadap fair value-nya ini tidak bisa langsung. Kita harus memperhatikan ini tadi akun dari fair value adjustment ini sebelumnya.
Tadi kan ini yang sudah dibuat, tadi kan di atasnya itu. Fair value adjustment-nya kan bersaldo kredit tadi. Inilah. Nah, inilah. Nah, maka ini nanti yang akan dijadikan ini. Jadi kasarnya itu begini. Jadi di akhir tahun 2019 itu ya, dicadangkan turun nilainya itu adalah 9.537. Tetapi di faktanya realnya di akhir tahun 2020 nih ya tadi ya penurunannya hanya 5.000. Berarti yang selisihnya itu nanti kan harus dibatalkan. Ya, dibatalkan. Sehingga jurnalnya di sini itu ya make an adjusted entry to valuation of allowance to record the decrease in value and to record the loss on as follows ya. Oke, jadi akun fair value adjustment-nya itu di debit selisihnya tadi ini dan akun unrealized holding gain or loss itu diberikan. Nah, lalu dari sini kita bisa melihat bagaimana web itu melaporkan debt investment-nya dalam laporan posisi keuangan yang serta laporan keuangan yang lain ya. Nah, di long term debt-nya itu melaporkan debt investment itu 195. Dari mana 195 tadi itu? Bukan ini ya. Sorry, dari ini ya. Fair value-nya ya. Ya kan? Nah, kemudian equity-nya itu 5.000. Nanti equity-nya 5.000 itu kan agar apa ini? Agar sama dengan amortisasi ini totalnya. Ya. Kemudian interest receivable tidak bisa saya hitung, lalu equity-nya itu ada pengurangan aset ya, dengan nanti misalnya adalah accumulated loss 5.000. Kemudian untuk income statement-nya itu di bagian revenue and expenses ya, other itu ada interest revenue, ada loss on sale or default. Ini untuk yang head for collection and selling. Nah, kemudian yang berikutnya yang tadi trading. Ya. Nah, kalau trading tadi bagaimana? Nanti akan menilai adalah fair value. Ya. Oke, dicontohkan sini Western Publishing determine its trading securities are as follows ya. Diasumsikan bahwa 2019 is the first year. Jadi kan ini adalah first year ya. That Western Publishing held trading securities. And the date of acquisition, Western Publishing recorded this trading securities at cost. Nah, muncul loh kan sini at cost-nya. Nah, including brokerage commission and taxes. Nah, jadi selain tingkat harga itu juga termasuk adalah pajak. Nah, in the account entitled debt investment, this is the first valuation of this record recently purchased portfolio. Ya. Oke, jadi Western ini punya portofolio untuk dana investasinya. Yang pertama Darlington Northern 6% bond, kemudian GM Corporation 7% bond, dan Time Warner itu 8% per tahun. Nah, kemudian kan kita bandingkan antara amortisasi cost-nya dengan fair value-nya. Totalnya di sini itu unrealized gain or unrealized loss? Gain or loss? Loss, Pak. Gain. Nah, totalnya kan
amortized cost-nya 314, fair value-nya kan lebih tinggi, berarti kan gain ini. Ya enggak? Unleashed gain ini. Ini ya. Nah, karena tadi kan asumsinya ini adalah the first year, maka kan akun previous fair value adjustment-nya itu 0. Maka nanti akun fair value adjustment-nya itu debit. Karena unleashed gain dia. Ya, karena nanti sini unleashed gain-nya ini kan akan dilaporkan dalam akun unleashed holding gain on loss equity. Ini nanti yang akan ditutupnya. Fair value adjustment-nya di debit. Nah, ini. Ya, nah, maka selanjutnya seperti yang tadi kembali ke sini. Ya, kembali seperti ini tadi yang. Oke, lalu yang terakhir itu fair value option. Ini yang terbaru dia. Jadi meskipun tadi itu head for collection ini ya, lalu kan tidak ada adjustment terkait dengan penilaian berdasarkan fair value dia, tapi di dalam fair option itu muncul. In some situation, a company meets the criteria for accounting that does not measure for the debt investment at amortized, but it would rather than account for the investment at fair value. Jadi di dalam value dia, valuingnya ini ya. Nah ini contoh kejadian konkret di negara Italia gitu yang mengakibatkan mismatch ya, jadi adalah salah pengertian gitu ya. Maka nanti di dalam catatannya itu kan ada ini muncul ini. Jadi perusahaan itu chooses the fair value option to account for this manage. Itu ada tulisan seperti itu. Ya. Maka contohkan aja begini. Sebagai ilustrasi ya, diasumsikan bahwa HDI AS itu purchase bond issued by the German Central Bank. Ya. HDI plan to hold the debt investment until its mature of 5 years. Jadi kan nih, HDI plans to hold the first payment until its mature in 5 years. Jadi kan head for collection kan dari pernyataannya itu. Nah, at the time of December 2019, the amortized cost of the investment is 100,000. Its fair value of the December is 113,000. Costnya 100.000, fair value-nya adalah 113.000. Maka gini, if HDI chooses the fair value option, nah chooses ya. Ini kalau nanti kan sebagai notes-nya ini. Sebagai note-nya nanti fair value option. Nah, bedanya dengan yang tadi itu adalah sini kan jurnal untuk tadi mencatat penurunan tadi ya. Fair value-nya tadi ya. Dibuat jurnal dengan mengkreditkan akun unleashed holding gain or loss dan melihatkan akun investment. Ingat di sini dia bukan fair value adjustment tapi debt investment. Karena apa? Ya, ini tadi karena ini fair option. Selisihnya itu bisa dihitung secara langsung kepada investasinya. Maka penjelasan di bawahnya itu kan, in this situation, HDI uses the debt investment account to record the change in fair value of at the December. Ini mengubah. Lalu kan data ini nanti yang akan digunakan untuk jurnal. It does not use the fair value adjustment assess between the accounting for the fair value option is an investment by investment. Jadi nanti kenapa sebenarnya karena investasi dengan investasi dia.
bedanya. Nah, kalau tadi Anda cermati itu ya, ketika tadi ini kan seperti ini, akunnya fair value adjustment, dia ini tidak sama dari investment. Karena ini, gitu ya. Nah ini materi yang saya coba sarikan dari apa? Dari chapter 17. Nah, jadi kan ini aturan mainnya saya harus pegang aturan main itu kan maksimum itu 75 menit ya, ini kan kurang 2 menit ini ya. Tadi kan 7.30, ini kan 8.43. Nah ini materinya. Nah setelah ini nanti dia, ada baiknya sudah mengerjakan latihan dulu, baru nanti minggu depan itu kita sedikit latihan, gitu ya. Sedikit nanti diskusi mengenai latihan yang harus Anda kerjakan. Kemudian kita masuk ke yang equity investment. Nah, jadi ini nanti akan saya kirim lewat grup aja dulu ya, lewat grup dulu. Nanti setelah itu saya perbaiki LMS-nya, ya kan. Kemudian setelah itu saya juga akan mengirim soal latihannya. Nah, soal latihannya ya ada 6 kalau tidak soal 6 soal ya. Nah, mohon didengarkan untuk soal latihannya. Saya tidak minta dikumpulkan jawabannya. Ya, tidak meminta dikumpulkan. Ya. Nah, tapi nanti di acara minggu depan, jadi sekarang tanggal 13, berarti tanggal 20 ya, minggu depan ya, itu saya akan sampling. Jadi silakan mahasiswa nomor sekian ya, untuk mengupload atau men-share itu jawabannya dia. Jawabannya itu soal nomor berapa ya. Jadi nanti silakan dikerjakan dengan file Excel-nya seperti ini. Ya, tidak jauh berbeda nanti. Ya, tidak jauh berbeda. Ya. Ini mudah-mudahan nanti Anda kalau nanti tadi memahami dia, kemudian nanti dipelajari sebentar gitu ya, kemudian mengerjakan itu nanti pasti bisa. Karena Excel-nya ini kan kalau ada hitungannya kan masih ada hitungannya ya, seperti itu ya. Maka nanti lihat. Maka saya tidak merasa rugi atau apa ya. File Excel-nya itu di-share. Ya, silakan aja. Ya. Oke. Itu dari saya, maka mohon maaf ya, saya tidak akan membuka diskusi ya. Diskusinya minggu depan setelah Anda mencoba mengerjakan latihannya ya. Dan ingat, tidak dikumpulkan. Tidak dikumpulkan. Ya, silakan nanti ya. Ya. Baik, maka saya akan akhiri untuk kelas Zoom kelasnya pagi hari ini ya. Nanti setelah ini silakan kontrak Anda itu kan sampai jam 9.40-an nanti ya. Silakan nanti dipelajari, syukur-syukur sambil mengerjakan tadi latihannya. Sehingga tidak menunda-nunda ya. Ya, karena tugas Anda kan memang kontraknya itu kan dari jam 7 sampai jam 9.40, tapi tadi saya minta mundur karena saya harus ke kampus dia perjalanan ini. Oke gitu ya. Baik semuanya, selamat pagi, saya akan akhiri ya, lalu saya akan kirimkan nanti tadi 3 file ya, 3 file itu materi yang tadi saya baru saja yang kita pelajari, lalu yang kedua adalah latihannya, yang ketiga manualnya. Nah, manualnya dari buku itu ya yang ada yang beredar di dunia maya, daripada mencari ya saya carikan ya sudah mencarinya ya tinggal share saja ya. Semoga nanti bermanfaat. Oke gitu ya. Ya Pak. Baik, Terima kasih Pak. Selamat pagi sama semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya baik ya. Pagi Pak, terima kasih Pak.